Iqra, ulangi. وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون. Oh ini. Ya Musa wa idh qultum wa qad kharajtum ma'a Musa litathiru Allah min ibadatil ajil wa sami'tu kalam Allah. Jadi auladi barakallahu fikum, kita akan melanjutkan tentang pembahasan nikmat-nikmat Allah terhadap Bani Israel. Jadi Bani Israel yang hidup di zaman Nabi ini, Allah mengkhitab mereka dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Bahasanya dibantu Allah, ditolong Allah, diampuni Allah yang kemarin tuh. Agar semua Bani Israel ini mereka beriman kepada Allah melalui risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pagi ini melalui ayat 55 mengajak kembali kita semua untuk bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel agar mereka lebih mengingat dan mereka beriman kepada Allah melalui risalahnya Nabi Muhammad. Nah, di sini dikatakan apa? Ulangi. Wa idh qultum, dan ketika kalian berbicara. Kalian di sini siapa? Umat Nabi Musa atau Bani Israel. Terus وقد خرجتم مع موسى dan mereka itu telah keluar, wa qad kharajtum, dan telah keluar kalian semua ma'a Musa, bersama Musa. Terus lita'tadzir ilallah, untuk meminta uzur kepada Allah min ibadatil ijli, dari ibadah kepada ijil. I'tizar itu bahasa mah, kalau bahasa gini mah mereka itu mau minta maaf kepada Allah, tidak mau nyembah lagi Allah, pengen pindah ke ijil. Nah, ini kan sejarah kemarin ketika Nabi Musa dipanggil kemana? Ke Turisina. Nabi Musa dipanggil ke Turisina, akhirnya 30 hari jadi 40 hari, di situ kan ada ijil. Nah, ini sebenarnya gini waladi. Ulama ahli tafsir itu menyampaikan bahwa ada 70 dari Bani Israel yang mereka itu semuanya menghadap kepada Musa meminta maaf. Jadi mereka tidak mau menyembah Allah lagi. Karena Tuhannya sudah ada siapa? Si Ijil itu. Anak sapi itu sudah ada. Akhirnya mereka apa? Wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadziru. Mereka keluarnya bersama Nabi Musa ini bukan mau beriman kepada Allah, tapi mau minta maaf minallah, min ibadatil ijil. Tapi akhirnya apa? Mereka ketika minta maaf karena menyembah ijil itu, mereka malah berbicara apa? Wasami'tum kalamahu. Jadi Ustaz ulang ini, perhatikan, ada 70 dari Bani Israel ini menyembah ijil. Mereka akhirnya datang kepada Nabi Musa untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Tapi mereka bicaranya apa? Wasami'tum, dan mereka bicara kalamahu. Apa ucapannya? Ya Musa, Wahai Musa, tidak akan beriman kami laka, kepadamu. Ini ucapan 70 Bani Israel itu. 70 Bani Israel itu dia berbicara, wahai Musa, kami tidak akan beriman laka kepadamu hatta narallaha, sehingga melihat kami kepada Allah jahrotan, terang-terangan. Ibaratnya gini, kayak Ustadz ngelihat kalian, ini namanya jahroh.
Atau kalian ngelihat ustadz, ini namanya jahroh. Kalian ngelihat kitab tuh, ini jahrotan namanya. Apa maknanya jahrotan? Apa di tafsirnya? Ayanan. Ayanan itu apa? Mata nih begini. Kayak ente lihat kitab, ini ente lihat kitab kan? Ente lihat perpus nih, nah itu jahrah. Jadi mereka itu mau minta maaf bahasanya. Karena nyembah kepada Ijil, anak sapi itu. Tapi mereka meminta maafnya dengan bahasa yang sombong. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sehingga kami melihat Allah secara terang-terangan. Ingat-ingat, aqidah yang benar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu perkara yang mustahil. Tidak akan pernah terjadi. Bahkan Imam siapa itu Baghawi di dalam kitabnya kalau tidak salah apa Al-Ibriz ya. Kalau tidak salah di kitab Al-Ibriz ada nggak di sini? Di Al-Ibriz itu di situ dikatakan bahwa orang yang mengaku melihat Allah di muka bumi maka orang tersebut murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang mengaku melihat Allah, dia murtad. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sifat zatnya Allah itu baqi, kekal. Kalau manusia di muka bumi itu sifatnya fani, binasa. Yang binasa tidak akan pernah bisa melihat yang kekal. Kecuali nanti kalau bicara di surga, semua akan melihat Allah. Ya, wajah-wajah ahli surga itu bercahaya, bersinar, dan kelak mereka akan melihat Allah. Dalam surat Al-Qiyamah ya. Baik. Terus fa'akhadatkum maka menyiksa kepada mereka semua, kalian semua, as-sa'iqatu sa'iqah. Sa'iqah ini kalau menurut ulama tafsir itu sa'iqah ini api yang menyambar. Api yang menyambar. Nah, di sini ada ya. As-sa'iqah bermakna di situ bermaknanya apa as-sa'iqah? Hah? As-sayhah apa? Jeritan dong. Hah? As-sayhah? As-sayhah. Oh iya. As-sa'iqah ay sayhah bil azab au nar minas sama. Jadi dua tafsir. Sa'iqah itu maknanya dua. Ada sa'iqah bermakna sayhah. Sayhah itu jeritan. Dulu kan kaum siapa yang pernah Ustaz cerita itu? Yang dihancurkan dengan jeritan itu? Ashabul Qaryah ya. Ashabul Qaryah. Malaikat turun menjerit. Malaikat turun menjerit itu. Itu jeritan, sayhah. Makanya di dalam surat Yasin in kanat illa sayhatan wahidah. Jeritan satu kali itu Ashabul Qaryah yang dikirim oleh Allah pertama kali dua rasul, kemudian mereka tidak beriman, ditambah lagi oleh Allah satu rasul. Paham tak? Namun mereka tetap tidak beriman sampai tiga nabi itu dibunuh, dibinasakan, dihancurkanlah kaum tersebut dengan sayhah, jeritan. Tapi jeritan yang sifatnya azab, jeritan yang sifatnya azab. Karena gini waladi, suara itu kalau berlebihan itu ke telinga kita mengganggu. Kalau lebih berlebihan lagi itu bisa merusak ke telinga kita. Kalau berlebihan lagi itu bisa menghancurkan isi kepala kita. Jadi jeritan itu kencangnya udah dahsyat.
Ya, kalau dulu di Jawa itu sempat rame membahas masalah sound horeg. Sound horeg ini nyetel sound apa speaker terus suaranya kencang sampai rumah itu ngegeter gitu. Ngegeter. Oh, biasalah masalah di situ. Nah, intinya suara itu kalau ente naruh salon di situ kencengin, itu kaca-kaca rumah itu bisa gerak. Gitu. Lebih dikencengin lagi, bisa pecah tuh kaca. Makanya sayhah itu bisa menjadi azab. Nah, di dalam surat Yasin seperti itu. Nah, di sini juga bimana as-sa'iqah bimana sayhah. Tapi kebanyakan ulama sa'iqah itu bimana ini apa namanya? Narun minas sama. Jadi Allah turunkan api dari mana? Dari langit. Itu nyamber 70 Bani Israel tersebut. Terus apa? Famuttum maka mati kalian. Wa antum tandurun dan kalian melihat itu semua. Wa antum tandurun dan kalian melihat semuanya. Terus kepada sesuatu halla yang telah terjadi bikum kepada kalian. Jadi maksudnya kepada kalian tuh kepada nenek moyang kalian. Siapa? Bani Israel. Sekarang kalian gini. Ini kan Al-Quran turunnya di zaman Nabi. Berarti bicaranya kepada Bani Israel keturunan Bani Israel yang dulu diselamatkan. Karena Bani Israel yang tidak diselamatkan, yang mati ini 70 katakan itu tidak memiliki keturunan. Jadi kalau bahasa mah, kamu ini turunan Bani Israel yang dulu Allah selamatkan. Bahkan ketika 70 itu disambar api sampai mereka mati, apa yang terjadi terhadap 70 itu kakek moyang kalian melihatnya. Dan kalian sekarang mendengarnya gitu. Ayo kalian beriman kepadaku, artinya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, kepada risalahnya Rasulullah. Tapi tetap aja namanya Bani Israel. Susah. Nih, Ustadz kasih rahasia dulu. Biar kalian ngajinya cepat khatam nanti, cepat faham. Bani Israel itu setelah diturunkan firman-firman Allah tentang Bani Israel zaman dulu, kakek moyangnya mereka, mereka itu tetap nggak mau beriman. Kenapa alasannya? Alasannya sebenarnya sakit hati. Alasannya sakit hati. Sakit hatinya apa? Bani Israel ini dari mulai Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kemudian sampai ke Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, keturunan mereka di zaman ke zaman, itu semuanya mereka itu mengenal dengan baik tentang Rasulullah. Ayatnya sudah kelewat tuh. Mereka mengenal baik. Akan ada nabi paling mulia begini, keluar begini, nanti berangkatnya, lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Mereka itu sudah tahu. Makanya kemarin yang Ustaz ceritakan masalah rumah Abu Ayyub yang disinggahi Nabi Muhammad, itu rumah yang dibangun 400 tahun yang lalu oleh ulama-ulama Yahudi untuk menyambut sosok Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah, yang dikirim surat itu, dititipin surat Abu Ayyub dikasih sama Nabi Muhammad. Nah, mereka itu punya harapan besar. Mereka itu punya harapan besar bahwa Nabi yang paling mulia ini dari kalangan Bani Israel. Itu sebenarnya. Pada saat Nabi dilahirkan atau diutus, ternyata bukan dari Bani Israel, melainkan dari Bani Ismail. Harusnya dari Bani Israel mereka inginnya. Lahirnya dari siapa? Bani Ismail, keturunan Ismail. Sakit hatilah mereka. Nah, sakit hati inilah yang membuat mereka dengan mengetahui kebenaran, tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah.
Itu ibaratnya kalau begini nih, kalau begini, ibarat ini mah ibarat. Ustadz ngumumin ke santri, santri nanti bakalan ada satu santri, santri ini paling mulia begini-begini, wah pokoknya umpama. Akhirnya kalian ini berharap, aduh di antara kita bakalan ada yang begini misalnya. Ditunggu itu, kalian nunggu nih semua. Kepengennya dari kalian. Ternyata santri tersebut ditunjuk dari luar. Yang dikirim untuk kemuliaan-kemuliaan tersebut. Akhirnya kalian tuh umpama sakit hati. Kirain dari kita, ternyata dari orang lain. Udah payah dah. Santri begitu payah dah. Santri itu payah dah. Akhirnya dicaci maki. Dihina-hina. Tidak mau beriman. Alhamdulillah. Makanya itu alasan Bani Israel tidak beriman kepada Allah. Dan Allah terus menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, yang keturunan mereka, darah daging mereka berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Begitu. Ada 10 nikmatnya. Di sini dicantumkan nih. Dihasilkan, ditalkhis. Nah itu talkhis tuh begitu. Ente kan ayatnya udah ngaji, ini berapa? Tinggal tulis. Ni'matul ula hadha, ni'matul thaniyah, ni'matul thalithah. Itu talkhis namanya. Terus. Summa ba'asnakum bimakna ahyainakum. Kemudian kami menghidupkan kalian semua. Terus. Setelah mati kalian semua, supaya kalian semua bersyukur ni'matana atas nikmat kami semua bidzalika, dengan itu dihidupkan. Maksudnya apa? Bani Israel ini yang zaman dulu kan udah pada meninggal. Sekarang keturunannya ada hidup nggak? Nah itu ahyainakum mim ba'di mauti abaikum. Artinya Allah masih menjaga Bani Israel ini sampai detik Nabi Muhammad kalian masih hidup. Setelah nenek moyang kalian semuanya apa? Meninggal. Itu ahyainakum bermakna seperti itu. Alhamdulillah. Ahyainakum kepada kalian yang ada di zaman Nabi mim ba'di mautikum ay mauti abaikum. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan ahyainakum bermakna 'allamnakum. Mim ba'di mautikum ay mim ba'di jahlikum. Sebenarnya ini yang lebih dekat. Yang lebih dekat itu maknanya itu. Ahyainakum bima'na 'allamnakum. Jadi summa ba'atsnakum ay bima'na kemudian kami mengajarkan kalian mim ba'di mautikum setelah kalian bodoh. Artinya tidak tahu. La'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri nikmatana bidzalik. Bima'na maut bima'na jahl. Karena kan apa wal jahiluna apa qabla apa itu wa ahlul ilmi ahya'u qabla mautihim mautu apa annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia-manusia itu pada mati semuanya, yang hidup cuman ahli ilmu. Maksudnya apa? Bodoh. Jadi kalimat mati itu terkadang dipakai untuk makna majaz dari makna bodoh. Kalimat mati kadang-kadang artinya bodoh. Kayak misalnya, aduh ini orang ya Allah, mati semua ini orang nih, nggak ngerti apa-apa. Itu maksudnya mati maknanya apa? Bodoh. Berarti hidup itu maknanya pinter, tahu gitu. Makanya di ayat yang tadi itu, kemudian Allah mengajarkan kepada kalian setelah kalian bodoh, agar kalian mensyukuri dengan nikmat-nikmat tersebut. Begitu. Tapi sebagian mengatakan enggak, ini ba'atsnakum ay bi'tsatil haqiqah. Nanti ini di akhirat. Nanti di akhirat ini. Jadi mereka akan ngeh gitu.
Itulah. Tapi sebagian mengatakan ay ba'atsna dzurriyyatul bani Israil min ba'di mautihim ay mauti aslafihim. Meninggal salaf-salaf mereka, pendahulu mereka, sekarang kan ada penerusnya. Nah itu. Terus وظللنا عليكم الغمام. oh ini sekarang yang akan dibahas itu wa dzallalna 'alaikumul ghamam, ayat selanjutnya. Inti ayat ini wa dzallalna 'alaikumul ghamam ini ayat yang berbicara tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel itu setelah melintas di masalah laut dibelah itu. Dari Mesir menuju ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Tuh pindah tuh, dari Mesir ke Palestina. Nah, turun kan lewat lautan tuh. Lautan yang dibelah oleh Nabi Musa ini adalah lautan yang bagian ke pinggir, bukan laut lepas. Seperti di mana ya? Kalau di pelabuhan nggak ada ya? Nggak kegambar ya? Lautannya dalam, lautan bukan sungai. Cuman si lautan itu lebih ke arah dalam. Jadi memisahkan antara Mesir sama Palestina. Kalau sekarang itu antara perbatasan Palestina sama perbatasan Yordan. Ya, Yordan. Jadi itu namanya apa? Urdun. Itu namanya apa? Lautan. Itu kan dibelah oleh Nabi Musa, dibelah. Pada saat dibelah oleh Nabi Musa sebagai mukjizat, itu Nabi Musa ketika sampai dengan kaumnya itu di Palestina, mereka kan nggak punya apa-apa. Palestina kan zaman itu masih benar-benar ibaratnya padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada. Nah, Nabi Musa ini nggak bawa pakaian, nggak bawa perbekalan. Bani Israel ini nggak bawa apa-apa. Orang lagi dikejar, mana aja dikejar-kejar bawa bekal dulu. Pas mau dikejar, bentar ya, anak perbekalan dulu, kan nggak mungkin. Dikejar itu ya sudah lari, yang penting selamat, begitu. Akhirnya pada saat pengejaran, dibelahlah itu lautan, lewatlah Nabi Musa dengan bala tentara ke lautan itu, sampai ke daratan, Fir'aun dengan tentaranya ikut melintas, sampailah di pertengahan lautan, disatukan kembali air laut, dan semuanya mati. Musa sama Fir'aun sama tentaranya mati. Nah, setelah Musa dengan kaumnya itu mereka berada di seberang. Nah, apa yang Allah berikan kepada mereka Bani Israel dari kenikmatan yang keturunan Bani Israel yang ada di zaman Nabi harus ingat, harus tahu bahwa orang tua kalian dulu nih sampai kalian lahir nih diselamatin sama siapa? Sama Allah. Dikasih nikmat apa di antaranya? Nah ini. Apa bahasanya barusan? Dan memberikan teduh kami. Karena kan padang pasir itu di Arab itu panas. Tapi diberikan teduh oleh Allah. Wa dhallalna, memberikan teduh kami. Terus kepada kalian semua al-ghamama, dengan ghamam. Ghamam itu apa? Awan, sahab. Ente tahu nggak? Nabi Musa ini, anggaplah ini contoh aja. Kita nih umpama kaum Nabi Musa nih, kita ini. Itu kan padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada rumah, nggak ada. Itu langsung dikirim di atas itu awan, gumpalan awan hitam, pekat, sehingga menjadi teduh. Jadi si Bani Israel ini ketika mereka duduk, mereka tembus ke langit, artinya tanpa atap rumah, tanpa atap pepohonan, tapi mereka teduh, nyaman, teduh, kayak di dalam rumah ibaratnya. Kenapa begitu? Itu Allah kirim awan yang menduduhi mereka. Makanya penafsirannya di sini apa? Satarna, telah menutupi kami. Satarnakum, telah menutupi kami kepada kalian semua bisahabi, dengan awan. Ar-raqiqi, yang lembut, min harris syamsi, menjaga dari mana? Min harris syamsi, dari panasnya matahari. Fi
Oh, Tih itu kota ya? Fitih. Tih itu kota bukan itu? Iya, kota itu. Hmm? Iya. Sekarang mah nama kota itu bukan Tih, sekarang itu namanya apa? Lupa tuh. Eh apa itu? Lupa namanya. Ustadz ke situ. Ustadz udah ziarah ke situ, ke tempat Nabi Musa ini. Namanya apa gitu. Coba lihat sekarang nih. Dia jalurnya dari jalur itu, dari jalur apa namanya? Palestina menuju ke Mesir. Nah, Tih itu kota sekarang Tih itu. Kalau dulu Tih itu lembah bahasanya. Lembah. Lembah yang berada di antara Syam sama Mesir. Cuman Syam kan sekarang terbagi. Sebenarnya bahasanya gini, auladi ini barakallahu fikum. Isma. Sebenarnya ketika zaman Nabi Musa terjadi, itu kota negara itu masih Syam posisinya. Tidak ada bahasa Palestina, tidak ada bahasa Urdun, nggak ada. Itu kan negaranya Urdun, Palestina. Urdun sama Palestina yang nempel ke Mesir. Itu masuknya kategori Syam karena Syam itu sekarang itu Syam menjadi 4 negara. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam Syama'il dikatakan wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya Nabi Muhammad ini menguasai pasar Syam. Ini Syam ini bukan nasional tapi internasional. Nabi menguasai ekonomi internasional. Nah, Syam ini menjadi 4 negara Syam ini. Jadi 4 negara. Negara apa ya? Sekarang itu negara Urdun, apa? Palestina sama Lebanon sama apa satu lagi Syria kalau nggak salah. Sama Syria. Jadi 4 negara itu. Tapi bahasanya dulu Syam. Kan perdagangan Mekah itu kemana? Ke Syam. Perdagangan Mekah itu ke Syam. Jalurnya itu ada jalur loh. Dan mereka kasih tanda-tanda. Ada jalur. Ustadz pada saat berada di apa? Di Wadi Iram, Ustadz pada saat mengelilingi Wadi Iram, di Wadi Iram itu ada tanda-tanda tempat perjalanan orang-orang Arab Mekah dulu ketika mereka mau berbelanja ke Syam. Syam. Mereka belanja dan pusatnya yang sekarang menjadi ibu kota itu Damaskus. Dari Syria berarti ya. Damaskus di mana? Syria. Di Syria Damaskus itu. Di Syria Damaskus itu. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah, turunnya itu di Damaskus. Di Kubah Putih, Menara Putih. Yang sekarang disebut namanya Masjid Bani Umayyah. Disebut namanya Masjid Bani Umayyah. Gede. Masjidnya besar. Di pinggirnya pasar-pasar. Itu memang kalau kalau keliling-keliling langsung enak malah dipahamin dulu sejarah, berdoa sama Allah, ya biar sampai ke sono. Apa? Di dalam kita lam yukhlaq mithla fil bilad wa thamun lan sara bil wad wa fir'auna dzil autad. Coba baca surat apa? Wasamidul burjah. Hah? Coba baca Wasamidul burjah. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, bukan. La uqsimu bihadzal balad. Ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Irama dzatil imad di mana? Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sakhra. Ha? Fajar, coba Al-Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu. Ketemu. Cepat juga tapi kalian latihannya. Masya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu untuk kaum 'Ad? Di mana kaum 'Ad itu? Irama dzatil imad. Adanya di kampung Irom. Bukan Iroh, bukan. Irom. Kampung Irom ini adalah tempatnya kaum 'Ad. Itu tiang-tiang bangunannya dari batu, Irom. Sekarang disebut namanya Wadi Rum. Wadi Rum itu Irom. Antara kaum 'Ad ini kaum saleh. Makanya di Mekah tuh ada cerita Madain Saleh. Nah, dari Madain Saleh itu perbekalan mereka habis, air mereka habis, bergeserlah mereka ke mana? Ke Wadi Irom ini. Tapi masih sama, kaum 'Ad juga. Karena mereka kan mahat batu apa macam-macam lah. Macam-macam zaman dulu. Zaman dulu, cerita-cerita zaman dulu. Kalau di Sunda yang paling tua di mana coba? Eh? Kerajaan Tarumanegara. Paling tua di Sunda itu yang terdetek, yang ketahuan. Paling tua itu Kerajaan Tarumanegara kalau di Sunda. Kerajaan Tarumanegara itu kalau tidak salah 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Berarti sebelum kaum Nabi Isa, kaum Nabi Ibrahim. Hah? Apa Namrud pindah ke situ? Enggak, paling tua di kita itu Tarumanegara yang terdeteksi itu. Artefak-artefaknya apa namanya? Bukan artefak apa kayak semacam apa? Peninggalan-peninggalannya. Kemudian apa sih namanya? Kalau di Mesir itu ada apa namanya? Ada bukan di Mesir itu ada apa? Piramid. Di Indonesia juga ada piramid-piramidnya, cuman kecil-kecil, tidak terawat. Ya. Informasinya begitu. Wallahu a'lam. Kita kan nggak tahu, cuman secara kajian ahli apa? Yang begitu ahli apa nama? Hah? Arkeologi. Itu mengatakan seperti itu. Tarumanegara. Jadi Tarumanegara itu sebelum zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi. Tarumanegara namanya. Ya. Adanya di mana Beb Tarumanegara? Sundanya di mana? Kampung situ apa Cipetir? Hah? Tarumanegara adanya di Bogor. Di Bogor, Tarumanegara itu adanya di Bogor. Di wilayah Semplak ke arah Parung situ. Terus itu Tarumanegara. Sampai sekarang masih ada artefak-artefaknya atau apalah bahasanya. Batu-batunya, tanda-tanda ininya, itu masih ada. Tarumanegara. Sebelum Nabi Muhammad. Artinya Indonesia ini atau bahasa dulu mungkin ya kerajaan-kerajaan sebelum zaman Nabi sudah ada. Kayak di Aceh kayak itu semua begitu. Alam dunia ini udah ini. Ya, udah ibaratnya udah apa? Udah ada lah intinya. Cuman nggak tahu ceritanya siapa yang pertama kali ke Indonesia.
Adalah, tahu siapa. Dulu informasinya dari mana? Dari India ya, Thailand apa? Suku apa gitu dulu itu. Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya Indonesia adalah ya. Adalah. Lahir ente ini kecil-kecil Indonesia. Mana Zen Hanif? Kecil. Eh, Kecil-kecil. Ayo terus dah, terusin dulu. Nah, kemudian apa? Wa anzalna, dan menurunkan kami alaikum atas kalian fihi di waditih tersebut al-manna wassalwa, kepada manna wassalwa. Manna ini menurut ulama apa namanya? Buah labu. Kalau kita buah labu ya, buah labu, karena labu itu bagus untuk kekuatan. Labu wassalwa dan salwa. Salwa itu burung ini apa? Puyuh. Salwa itu burung apa? Burung puyuh. Allah kasih tuh burung puyuh untuk makan, salwa untuk makan, sama manna untuk makan. Jadi Allah kasih bekal bahasanya. Ente tahu nggak? Pohon labu ini tumbuh sendiri. Pohon labu ini tumbuh sendiri. Setiap kaum akhirnya ngambil labu itu dimakan. Setiap pagi itu burung-burung yang disebut burung puyuh itu semuanya berdatangan. Jadi ada berapa nih? Ada 50.000 burung puyuh, setiap pagi 50.000, masing-masing satu. Sembelih, dibakar, pada makan. Pada makan. Allah kasih kepada mereka, karena kan mereka dalam kondisi pelarian. Pelarian, tidak bawa bekal, tidak bawa duit, bahasanya tidak ada kampung di sana, tidak ada warung. Lain kalau kabur di Bogor sekarang, wah, ada orang kabur dari rumahnya, kami ke Surabaya. Warteg ada, nasi padang ada, banyak, gampang semua. Dulu Nabi Musa ketika lari dari Mesir menuju ke Palestina, ke Syam, ke Wadi Tih, itu di Wadi Tih itu duduk itu nggak ada apa-apa. Dikasihlah nikmat oleh Allah. Apa tuh nikmatnya? Al-man wassalwa. Alhamdulillah. Di situ man itu gimana Pak? Jim? Huma dua tersebut, mani sama salwa itu. Hah? Iya. Tarjabin itu apa namanya? Duba. Duba ya? Tar. Duba. Oh. Dan واذكر يا nanti dulu qarya qal jumhur betul qala ya. Hmm. Situ apa? Alman sumuk. Berarti kalau seperti sumuk bukan pohon ini, berarti bukan pohon apa? Bukan pohon nabu berarti. Alhamdulillah. Tapi ada riwayat pohon nabu. Kalau ngikuti aktsarut tafasir, berarti man itu bimakna subuk. Sumuk. Nah, sumuk itu kalau di kita nggak ada, jadi ngomongnya susah. Tapi dia yushbihul asal. Dia itu sumuk itu makanan yang keluar dari hewan. Hewan kalau tidak salah sumuk ini. Itu diseduh pakai air, diaduk-aduk gitu, diminum. Kalau kayak kita mah energen gitu, maksudnya yang diseduh begitu. Diseduh pakai air. Ada seduh pakai air, minum gitu. Alhamdulillah diminum, minum. Alman. Karena kalau diterjemahkan madu, alhamdulillah bukan madu dia. Tapi apa perusahaan?
Di sini nggak ada di tafsir Jalalain. Ah, itu ada. Iya. Bidhamil qasam qulna. Iya, ala kulli hal. Paham tidak? Yusbihul asal. Karena barangnya nggak ada waladi. Di kita tuh nggak ada. Ini khusus di sana. Jadi nyebutin namanya apa, kan barangnya nggak ada. Iya, ta'muhu kal asal. Rasanya seperti madu. Wa fi riwayatin, sebagian riwayat mah apa? Pohon yang tumbuh, kemudian diperet buahnya, keluarlah air. Namanya sumuh. Keluar air. Nanti diminum tuh, dicampur lagi. Kayak kalau kita mah kayak jus lah gitu. Kayak sirup, kayak energen. Ente tahu nggak ini? Ini dua makanan ini, apapun namanya man itu, secara hakikat kan kita nggak tahu hakikatnya. Intinya man ini sama burung, kalau salwa kan udah jelas burung puyuh lah lebih gampangnya. Ini dua, tahu nggak? Allah kasih waktu mereka makan dengan menangkap itu barang-barang tuh dapat itu dari mulai apa? Dari mulai subuh sampai munculnya matahari. Makanya orang kalau nangkep burung puyuh yang sifatnya di hutan, bukan ditanam, bukan dipelihara, itu malam-malam mendekati subuh. Karena mereka lagi tidur burung. Ambilin. Nah setiap kali mereka dapat itu makan, itu kekuatan makanannya cukup sampai besok. Sampai besok. Sekarang, mana ada cerita ente sekali makan kuat sampai besok. Ada. Insya Allah. Bil manni wassalwa. Terus? Wattair. Wattair, burung itu. Wattair. As-sumani. Burung sumani. Burung sumani itu kalau di kita mah puyuh. Burung puyuh. Alhamdulillah. Terus? Wakulna mana wakulna? Terus. Wakulna dan kami berbicara. Allah nih, apa? Makanlah oleh kalian semua dari sesuatu yang thayyib. Thayyib itu yang bagus, baik, halal. Terus telah memberikan rezeki kami kepada kalian. Terus nggak boleh tuh disimpan-simpan. Nggak boleh disimpan kata Allah. Jadi itu makanan cukup sekali makan aja. Jangan nyimpen, jangan. Wala tadakhiru, jangan nyimpan. Fakafaru. Maka mereka kufur an nikmata dengan nikmat, wadakhoru dan mereka menyimpan. Kemudian fakuti'anuhum, maka diputuslah kenikmatan itu. Itu setiap sesuatu itu terjadi ulah siapa? Ulah manusia. Makanya santri-santri itu kadang-kadang di pesantren kata gurunya, jangan begini ya. Ya, ada yang melakukan, bikin akhirnya aturan, putusin ini. Semua begitu. Dari zaman dulu begitu. Allah ngasih man, Allah ngasih salwa sama umat Nabi Musa. Kalian makan ya, waktunya pagi. Nggak boleh lewat, muncul matahari nggak boleh. Ayo makan. Dan jangan pernah nyimpen-nyimpen untuk sore, untuk siang, nggak ada. Akhirnya ada yang nyimpen juga mereka. Diputus sama Allah akhirnya. Nah setelah itu bagaimana? Terus. Wama zalamuna, dan tidak mereka mendolimi kami dengan menyimpan itu. Walakin, dan tetapinya adanya mereka semua kepada diri-diri mereka semua yuzlimun, telah berbuat zalim. Telah berbuat zalim mereka. Alhamdulillah. Telah berbuat zalim mereka. Sekarang gini, ketika Allah mengatakan, hei kalian jangan berzinah,
Akhirnya ada orang zina. Apakah mereka menzalimi Allah? Artinya mencelakai Allah? Enggak. Allah itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun kerajaannya ketika seluruh makhluknya maksiat kepada Allah. Enggak akan. Seperti Allah tidak akan bertambah kerajaannya dengan taatnya seluruh makhluknya. Taat seluruh makhluk, maksiat seluruh makhluk tidak mempengaruhi kerajaan Allah. Makanya saat manusia berbuat jahat, saat manusia melanggar aturan Allah, mereka bukan sedang menzalimi Allah, tapi mereka sedang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena li'anna wabalahu, karena kecelakaannya dari balasan jeleknya dari perkara tersebut alaihim, kepada mereka semua. Berarti ketika ada orang disiksa di neraka karena zina, yang zalim siapa? Dirinya dia. Dirinya dia, bukan Allah yang menzalimi. Kenapa? Karena Allah udah melarangnya, wala taqrabuz zina. Kalian dan jangan mendekati zina. Dia zina, sudah dapat siksa. Ya berarti dia yang zalim. Makanya di ayat yang lain, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak zalim kepada manusia sedikit pun, justru yang zalim itu adalah manusia terhadap dirinya mereka sendiri. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni, sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan aku az-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan kami telah menjadikan zalim di antara kalian diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim. Alhamdulillah jelas. Wallahu a'lam bishawab.